Shalom Bapak Ibu semua, jemaat komunitas LRCC yang selalu disertai Tuhan. Senang sekali saya bisa bersama-sama untuk berbagi, sharing, tapi tentunya dengan sebuah prinsip bahwa saya tidak merasa saya pinter, saya menggurui sama sekali, enggak. Hari ini di ibadah kita, saya mengingatkan saja buat Bapak Ibu, memang kita sekarang ada di masa di mana semuanya lagi di reset sebetulnya ya. Kegoncangan lagi terjadi di mana-mana. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali dalam kehidupan. Nah, saya ingin mengajak kita merenungkan peristiwa waktu Yesus berjalan di atas air kan. Itu ada di Matius pasal 14. Saya akan baca agak panjang sedikit ya Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa karena ayatnya pendek-pendek. Sembari Bapak Ibu ada di rumah, coba yang bawa Alkitab kita lihat, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Sesudah itu Yesus segera, Matius 14 ayat 22 sampai seterusnya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Yang bukan murid disuruh balik. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, ini kata profetik yang begitu luar biasa, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi kita tenang karena ada Tuhan. Makanya kita tidak perlu takut. Itu kata profetik yang saya harap menancap di hati kita semua. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus kepadanya, come, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengeluarkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Yang percaya katakan amin. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu ya, saya ingin coba tarik beberapa perenungan yang kita akan renungkan. Saya harap ini secara praktis saja untuk kita menghadapi situasi yang memang sedang tidak menentu. Memang yang kita butuhkan sekarang ini adalah suara Tuhan, bukan yang lain. Ya, kalau kita baca Ibrani 12 berkata suaranya sedang menggoncangkan. Berarti yang kita butuhkan sekarang suaranya. Memang kita ada di peperangan sekarang ini, ya. Tapi artinya banyak orang yang sekarang ini ketakutan karena digiring pada suara-suara yang tidak penting, ya, suara menakutkan, suara yang kemudian menggelisahkan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini suara Tuhan perlu kita perhatikan benar-benar ya. Sebab gini, ternyata ini waktunya, bahkan saya berkata kalau Tuhan sekarang lagi izinkan orang kembali semua ke rumah, bayangkan 197 negara secara bersama-sama itu memberi regulasi bahwa orang kembali lagi ke keluarga. Ya, nah disinilah ini kesempatan buat kita sebetulnya. Yuk bapak-bapak, para pemimpin keluarga, ini waktunya jadi imam di keluarga, mendengar suara Tuhan. Ya, saya senang dengan banyak pendeta bikin online misalnya, ada di Instagram, ada di apa, menguatkan nggak apa-apa. Tapi saya juga sebagai seorang hamba Tuhan, saya berpikir begini, yuk ini waktunya memberi keleluasaan buat tiap orang untuk merenungkan ulang kembali firman. Ya, nggak apa-apa dengerin khotbah dari para pendeta, dengerin apa dari misalnya medsos, nggak apa-apa, itu membangun kita. Tapi yang utama adalah Bapak Ibu sendiri harus renungkan firman. Bahasa merenungkan adalah hagahikayon kan. Itu seperti sedang mengunyah makanan. Maafkan saya ya, orang kalau cuma dengerin khotbah saja, kalau nggak hati-hati kan begini, pengen ngunyah makanan tapi nggak mau, males. Orang lain kunyakan, setelah agak halus begitu dipindahkan ke mulutnya, dia tinggal nelen. Kan itu menurut saya ya buat saya jorok ya. Karena asiknya itu waktu mengunyahnya itu, gurihnya kita rasa, manisnya kita rasa. Jadi saya dorong Bapak Ibu, yuk temukan suara Tuhan secara pribadi. Sekali lagi nggak salah
dengar banyak orang yang kemudian sharing di medsos, di apa. Bagus itu membangun kita. Tapi Tuhan pasti mau bicara buat setiap kita. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu, saya ingin sharingkan beberapa hal ini. Ya, jadi peristiwanya kan begini Bapak Ibu, backgroundnya. Yesus sebelumnya itu memberi makan untuk 5.000 orang kan, laki-laki saja. Nah setelah itu begitu mereka kenyang, mereka mau paksa Yesus jadi raja. Tapi Yesus nggak mau Bapak Ibu. Karena begini, mereka cuma hanya mau jadikan Yesus sebagai raja atas kebutuhan mereka. Ya kan? Berapa banyak kita kalau jujur termasuk saya, bahwa kadang-kadang kita jadikan dia raja hanya untuk memenuhi kebutuhan kita kan Bapak Ibu ya. Nah Yesus tidak mau dengan konsep begitu. Karena itu adalah sistem kosmos, itu sistem dunia kan. Keinginan lah, pemenuhan kebutuhan teruslah, fokus pada egoisme dan sebagainya. Dan yang luar biasa begini Bapak Ibu semua, ini prinsip yang pertama. Yesus tuh taruh murid-muridnya di tempat aman yang sesungguhnya, tapi di tengah danau. Aneh kan? Ya, jadi Yesus bawa murid-muridnya ada di tempat yang aman menurut Yesus, yaitu di tengah danau. Saya tahu waktu Yesus suruh murid-muridnya pergi ke seberang, saya mengerti pasti dia tahu akan ada angin sakal. Karena nanti tujuannya ke seberang. Jadi setan mau halang-halangi. Nanti di peristiwa lain di Markus 4, itu angin begitu luar biasa. Nah di dalam angin itu saya yakin ada pribadi kegelapan itu. Yang sekarang lagi merajalela di mana-mana kan. Nah tapi yang luar biasa, Yesus tuh kirim murid-muridnya untuk dipisahkan dari sistem duniawi. Ya, sistem dunia apa? Yang tadi itu, orang banyak itu. Makanya orang banyak disuruh pulang dengan sistem egois, dengan sistem mementingkan diri sendiri. Yesus sengaja membawa murid-muridnya di tempat aman supaya begini, murid-muridnya terpisah dari sistem duniawi. Tapi memang secara logika aneh kan, bahwa dia kirim kita ke tengah-tengah danau. Dia tahu ada angin sakal. Dia tahu bahwa di situ akan ada angin tofat. Tapi justru di tempat itulah yang kuncinya adalah asal ada Yesus Bapak Ibu. Makanya waktu mereka teriak-teriak di tengah-tengah danau kan. Kita tahu bahwa Yesus tidak mau memenuhi keinginan mereka untuk Yesus ada di tempat amannya mereka. Karena rasa amannya dibangun di atas dasar ketakutan. Sudah tahu ada banyak orang yang membangun rasa amannya kan di atas ketakutan. Karena takut tidak mau dikatakan sukses, makanya nipu pakai penampilan. Karena takut kemudian begini, nggak dikatakan hebat, makanya kemudian tidak jadi dirinya sendiri. Karena takut tidak bisa mewarisi banyak uang ke anak-anaknya, makanya kemudian ada orang yang begini, cara bisnisnya curang, kasar, halalkan segala cara, yang penting kumpulkan uang. Itu semua dari rasa takut yang tidak perlu sebetulnya. Makanya Yesus nggak mau tergiring masuk ke perahu murid-muridnya, ya, yang notabene mereka membangun rasa amannya itu karena ketakutan. Yesus tidak mau, ya untuk sementara tidak mau ke sana dulu kan. Nah, Bapak Ibu semua saya yakin begini bahwa ketika Yesus sodorkan waktu kemudian dia tidak mau dipaksa jadi raja, dia berkata begini, kalian itu kan cari aku karena dapatkan makanan. Jangan begitu. Jangan cari aku hanya untuk memenuhi kebutuhan kalian. Makanya betul, sekarang ini waktunya cari kehendak Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya akan ada hal-hal baru yang akan Tuhan kerjakan ke depan. Saya tadi sempat ngobrol sama Pastor Abeng. Saya berkata bahwa ini ke depan gereja akan menemukan new management. Strategi-strategi baru dalam bisnis untuk jadi berkat. Karena Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru memang. Dia lagi giring kepada kita dipisahkan dari pola dunia tadi, yang egoisme dan sebagainya. Ya, jadi begini Bapak Ibu, ketika Yesus berkata, kamu kan cari aku karena makanan, jangan cari begitu. Ya, kemudian dia berkata begini, makanan sesungguhnya itu tubuhku, minuman sesungguhnya itu darahku. Mereka marah kan, masa kami harus makan tubuh dan darahnya, kan kanibal sekali. Padahal Yesus sedang menyodorkan sebuah gaya hidup begini, jangan gaya hidup egois. Gaya hidup mesti memberi dalam kehidupan. Gaya hidup mesti berbagi dalam kehidupan. Nah kembali lagi Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekarang ini Bapak Ibu berkata begini, rasa gak nyaman sekarang. Ya, karena sekali lagi Tuhan lagi giring kita untuk terpisah dari sistem dunia. Sistem keinginan, sistem apalagi kebutuhan sendiri, egoisme. Ini yang membuat semuanya jadi kacau dalam kehidupan. Ya, gak apa-apa, kita memang ada di perahu digoncang. Bapak Ibu kalau mundur ke belakang ke kitab Kejadian, masih ingat gak? Waktu air bah diizinkan terjadi.
Nuh ada di dalam bahtera. Ya, saya ingatkan bahtera itu bicara tentang kehidupan. Bahtera saudara, mungkin ini bisnis saudara kah, mungkin rumah tangga saudara kah. Tapi yang luar biasa begini, yang saya kagum, kenapa bahtera Nuh? Jendelanya tidak ada di kiri kanan, tapi di atas. Pernah berpikir nggak Bapak Ibu ya? Saya yakin kalau jendelanya di kiri kanan, Nuh bisa ketakutan karena melihat badai, melihat goncangan. Tapi begini, Tuhan suruh dia bikin jendelanya ada di atas. Tuhan lagi ngomong begini, udah pandang aku saja, jangan pandang sekeliling kita. Makanya tadi kata-kata profetik, Yesus berkata begini, tenang aku ini, jangan takut. Jadi karena ada Tuhan lah kita bisa tenang. Dan kemudian kita tidak takut. Itu alasannya bukan yang lain. Ya, nah jadi kembali lagi, mari kita berpikir ulang lagi. Saya yakin begini, Tuhan akan bikin hal-hal baru ke depan. Ya, Bapak Ibu nggak usah takut. Saya tahu memang kalau dengar saja atau berteori nggak gampang. Tapi alami Tuhan, ya. Keleluasaan dia bisa bekerja dalam hidup kita. Jangan lupa, salah satu nama Tuhan adalah Dia Adonai. Dia adalah the Lord of our management. Dia adalah Tuhan atas manajemen hidup kita. Makanya tadi saya katakan akan ada manajemen baru ke depan ini. Manajemen mengadaptasi kehidupan, manajemen mengelola emosi yang sekarang ini banyak orang lagi kecewa, ketakutan. Manajemen baru yang akan Tuhan bukakan ke depan. Ya. Nah yang kedua Bapak Ibu, dari peristiwa ini ya saya ingin sodorkan perenungan yang kedua. Mari kita merenung ulang bahwa begini, Yesus jauhkan murid-muridnya dari darat untuk pergi ke tempat yang memang aneh. Tapi yang luar biasa ada dia di sana. Yang saya tahu begini, bahwa sekarang ini orang lagi dijauhkan semua pengharapannya dari darat. Orang tidak mungkin bisa hidup di air kan. Ya Bapak Ibu semua tahulah, berat jenis kita dengan berat jenis air kan beda. Orang pasti tenggelam ada di air kan. Tapi Yesus sekarang ini sedang jauhkan kita dari semua pengharapan yang ada di darat. Saya tahu sekarang ini Bapak Ibu, ya artinya begini, kita mau berharap sama siapa sekarang? Ya, bahkan kalau saya boleh berkata, semua sistem kepemimpinan sekarang runtuh semuanya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, kalau kita ini sekarang lagi dijauhkan dari pengharapan manusia. Karena memang firman Tuhan berkata, terkutuklah yang mengandalkan manusia kan. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Saya dorong Bapak Ibu, ini waktunya betul-betul. Yuk alami bukti kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kitab Mazmur berkata begini, kecaplah dan lihatlah, taste and see, betapa baiknya Tuhan itu. Ya, kecap. Kenapa kok belum makan? Ya, Tuhan belum datang. Nanti kalau Tuhan datang, kita akan ada di pesta kerajaan bersama-sama dengan Dia. Di bumi ini kita mengecap di tengah semua kesulitan. Kecaplah kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu begini, saya yakin ini waktunya kita mengalami bukti kebesaran Tuhan. Bahwa Tuhan itu besar. Tuhan tak terkalahkan oleh apapun. Saya bilang begini bukan megalomania loh Bapak Ibu. Yuk alami. Memang untuk mengalami bahwa Dia besar, Dia hebat. Itu kita harus memberi akses Dia seluas-luasnya. Untuk bekerja dengan kejam dalam keegoisan kita. Saya tahu Bapak Ibu, untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita itu butuh keterbukaan. Karena memang kalau Tuhan bekerja itu kejam, gak nyaman buat daging kita. Bayangkan, sementara yang lain bisa curang, kita gak boleh. Sementara yang lain bisa halalkan segala cara dengan trik-trik kasar, kita gak boleh. Itu Tuhan bekerja, memang kebenaran itu kalau bekerja pada kita Bapak Ibu. Memang gak enak, gak nyaman. Tapi saya percaya kebenaran gak pernah bisa dikalahkan. Justru ini waktunya, temukan kembali esensi kehidupan lewat kebenaran. Saya tahu semua lagi banyak digiring ke rumah, ngumpul lagi. Sekarang orang menemukan esensi. Apa itu esensi keluarga kan? Apa itu esensi karakter dalam kehidupan? Tapi di satu sisi saya juga mendengar banyak orang yang tidak kuat dalam kebenaran. Saya dengar ini berita ini. Bahwa waktu kemudian mereka ngumpul semua sama keluarga, malah terjadi banyak perceraian ternyata. Why? Karena begini, suami istri ya biasanya sibuk masing-masing, tiba-tiba 24 jam harus ketemu wajah yang sama. Bayangkan karakter aslinya kelihatan, karena selama ini rumahnya jadi tempat transit kan.
Ya, rumah hanya jadi tempat orang makan, rumah hanya jadi tempat orang untuk melampiaskan hasratnya secara apa saja. Nah, kemudian mereka sekarang fungsi parenting harus jalan, ngajarin anak-anak. Sementara sebelumnya bayangkan taruh di sekolah formal, mereka tidak mau tahu. Tapi begini, makanya kalau yang tidak kuat dalam kebenaran sekarang, ya kita akan tergoncangkan kan. Tapi saya yakin komunitas yang ada di LRCC ini di tengah situasi seperti apapun, mari kembali, rasa aman kita bukan di darat. Jadi kalau sekarang ini yang di darat semua lagi runtuh, ya usaha banyak lagi runtuh, bisnis lagi banyak runtuh, semua hal kita tidak bisa harapkan lagi. Tapi Tuhan lagi kirim kita untuk kembali kepada rasa aman bersama Dia. Memang aneh di tengah-tengah air, bayangkan. Tapi sekali lagi, asal ada Tuhan. Saudara setuju atau tidak, Tuhan mengatasi hukum logika. Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh hukum apapun. Ya, hukum gravitasi kah, hukum-hukum logika, itu semua Tuhan kendalikan semua, bayangkan. Makanya waktu dia jalan di atas air, Bapak Ibu tahu, wow, dia jalan di atas air, dia sedang berkata begini, kemustahilan apa yang tidak bisa aku kerjakan? Coba, ya, logika apa, kekuatan dunia apa yang tidak bisa aku taklukkan? Ya, Ibrani 4 berkata begini, kita mempunyai imam besar agung, the great high priest, yang telah melintasi semua langit. Bayangkan, ada 3 tingkatan langit kan. Langit kita, langit penguasa kegelapan yang kedua, Efesus 2, langit surga. Bayangkan, dia lintasi semuanya. Daerah mana yang dia belum taklukkan, alam semesta apa yang belum dia taklukkan, pesawat terbatas. Tapi semua tempat dia sudah taklukkan. Where are you sekarang Bapak Ibu? Bapak Ibu lagi ada di mana sekarang? Dia sudah taklukkan semuanya. Wow. Tuhan yang luar biasa. Makanya kembali yuk, rasa aman kita bukan lagi di uang kita, bukan lagi di jabatan kita, bukan lagi di yang di luar, tapi rasa aman kita hanya ada pada Tuhan Yesus saja. Bapak Ibu tahu, waktu kemudian Petrus berkata begini, Guru, kalau engkau itu, ya come, maksudnya suruh aku keluar dari perahu. Yesus berkata begini, datang. Ya, dan Bapak Ibu saya ingatkan loh, Petrus sempat jalan di atas air. Dia mengalami bukti kebesaran Tuhan. Walaupun kemudian dia tenggelam karena begini. Dia mulai merasa-rasa tiupan angin. Padahal begini, semua rasa itu. Ya, saya yakin gitu. Kalau mungkin di gambar-gambar Yesus sepertinya, saya nggak terlalu tahu gimana, rambutnya panjang. Pasti juga rambutnya terburai kemana-mana. Semua mengalami angin, tapi waktu merasa-rasa. Makanya kalau pakai perasaan di luar prinsip firman, kita gampang goyah Bapak Ibu. Dia mulai tenggelam, tapi bersyukur Tuhan kita tidak pernah terlambat menolong. Waktu dia berkata, Guru tolonglah aku, Tuhan langsung angkat dia kembali kan Bapak Ibu ya. Nah begini, mari alami bukti kebesaran Tuhan. Petrus alami bukti kebesaran Tuhan. Makanya betul Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupannya, apalagi setelah peristiwa Pantekosta, kita tahu Petrus jadi murid yang berbeda. Bapak Ibu tahu, waktu kemudian ditekan oleh kelompok Sanhedrin, setelah dia menyembuhkan orang, masih didoakan dan orang itu sembuh karena roh Tuhan di gerbang bait Allah. Kelompok Sanhedrin 72 orang ahli-ahli agama tekan dia. Ya, suruh mereka diam. Bayangkan Kisah Rasul pasal 4 ayat 18 dan seterusnya. Petrus berkata begini, gak mungkin kami tidak takut akan Allah. Coba putuskan, kami harus takut Tuhan atau takut sama manusia? Gak mungkin. Karena kami melihat, kami mengalami bahwa Tuhan itu besar. Jadi kalau orang mengalami bukti kebesaran Tuhan, akan berbeda dalam kehidupan. Nah Bapak Ibu, yang kedua saya ingatkan lagi, Yesus jauhkan kita dari darat. Supaya pengharapan kita tidak di darat. Tapi pengharapan dan rasa aman kita hanya ada pada Tuhan Yesus saja. Nah yang ketiga saya akan selesai ya dengan perenungan kita. Yang ketiga adalah begini, jangan hanya berhenti pada perahu dibuat stabil. Kemudian apa? Gelombang diteduhkan, angin sakal ditengging. Sekali lagi di dalam angin itu ada pribadi setan sebetulnya. Yang coba menghalangi. Karena mereka disuruh Tuhan berlayar untuk kemana Bapak Ibu? Seberang. My question. Di seberang ada siapa? Konglomeratkah? Pejabat hebatkah? Enggak. Di seberang banyak orang sakit. Saya tantang hari ini juga untuk diri saya. Di tengah situasi seperti ini waktunya gereja mesti berani ke seberang. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan berdaulat.
Pasti Tuhan sertai kita. Tapi jangan berhenti hanya perahu dibuat stabil. Jangan berhenti hanya badai diteduhkan. Ada tujuan loh Bapak Ibu, yaitu ke seberang. Di seberang banyak orang yang perlu ditolong. Bapak Ibu kalau baca kejadian lain di Markus pasal 4. Kita tahu kan Bapak Ibu, waktu Yesus suruh murid-muridnya ke seberang juga, apa yang terjadi? Perahu mereka dihantam angin sakal. Yesus tertidur di buritan. Bayangkan, itu menurut saya begini, tidur kualitas nomor 1. Saya tahu di tengah masalah seperti ini, banyak orang sulit tidur sekarang ini. Ya, padahal tidur itu berkat Tuhan. Amsal 4 berkata, kamu berbaring dan tidak akan terkejut. Kamu berbaring dan kamu akan tidur nyenyak. Saya yakin waktu kita tidur nyenyak, semua yang ada di tubuh kita di-refresh kembali. Ya, Tuhan menjamah kita untuk segar kembali. Tapi begini sekali lagi Bapak Ibu, bahwa begini, kenapa perlu ditengking itu angin? Karena sekali lagi ada kekuatan gelap di sana. Tapi jangan berhenti pada titik itu. Tujuannya ke seberang. Nah, kalau Bapak Ibu baca Matius 14 tadi di ayat setelah itu, which is ayat-ayat 34 dan sebagainya, di seberang di Genesaret ada banyak orang sakit. Tapi juga di situ bayangkan, kalau kita baca Markus 4 di Gerasa, ada orang yang sakit kerasukan setan, namanya Legion. Nah, orang berkata Legion 2000 setan, tapi ternyata ada penafsir, saya terkejut, seorang teolog yang pengajarannya firm di kebenaran. Dia berkata, itu jumlahnya 6.000 sampai 7.000 setan, bayangkan. Nah, ini yang disebut dengan unclean spirit. Ya, roh yang najis, unclean spirit kan. Nah, Bapak Ibu apa yang terjadi? Tujuan ke seberang adalah, makanya begini, gereja jangan hanya mahir ada di dalam terus. Pasti Tuhan akan support kita dalam semua sisi. Tapi ingat loh, kita mesti ke seberang. Ya, ini waktunya gereja sedang digiring untuk keluar dari rasa aman. Saya tahu gereja lagi dimurnikan karena gereja lagi dipersiapkan untuk rencana Tuhan yang luar biasa. Makanya doa saya tiap hari sekarang, walaupun gak gampang. Saya tidak lagi mau berpikir apa sih yang Tuhan bisa berikan untuk kebutuhan saya. Enggak, saya sekarang lagi banyak berpikir apa sih yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup saya. Ya, nah yang saya tahu kehendak Tuhan adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Saya dengar sekarang lagi banyak pertobatan terjadi di mana-mana. Bahkan seorang Prime Minister namanya Scott Morrison dari Australia. Dia sekarang ajak rakyatnya berdoa, menyembah Tuhan, bertobat. Presiden Jamaika pun sama. Bayangkan, sekarang coba Bapak Ibu, orang lagi bingung semua. Tuhan-Tuhan yang di bumi pada berantakan semua, bayangkan. Tuhan spot misalnya sekarang, tutup bayangkan. Itu bisnis miliaran dolar, tutup. Konser, entertainment semuanya lagi digoncangkan semuanya, bayangkan. Bapak Ibu lebih tahu dari saya. Ya, tapi artinya Tuhan lagi berkata begini, oke, apapun yang terjadi, tapi gereja tetap harus punya fokus ke seberang, kepada misi jiwa-jiwa. Saya senang sekali mendengar bahwa jemaat di RCC ini ada banyak kontribusi yang sudah diberikan, ya. Bahkan saya kagum dengan kegerakan dengan membuat APD dan sebagainya. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya, makanya saya berkata, wow, tapi tetap lanjutkan itu. Bapak Ibu tahu, waktu orang gila yang ada di Gerasa disembuhkan. Bapak Ibu tahu, dia menjadi apa setelah itu? Dia menjadi orang yang kemudian jadi misionaris. Kemana dia? Ke satu daerah namanya Decapolis. Saudara, Decapolis itu sebuah provinsi, ada 10 kota di sana. Bayangkan orang ini mempengaruhi 10 kota. Kalau saya boleh katakan, ini dia tingkatannya sudah gubernur itu secara jabatan. Bayangkan, orang yang nothing. Nah, saya tantang yuk waktunya ini, gereja ke seberang. Satu hamba Tuhan saya tutup dengan ini, namanya Arthur Wallis, saya tidak pernah lupa. Dia berkata begini, kalau hidupmu mau bahagia, lakukan 3 hal ini saja. Temukan kehendak Allah. Libatkan diri dalam kehendak Allah. Selesaikan kehendak Allah. Itu kebahagiaan dalam kehidupan. Mari jemaat LRCC, yuk kembali lagi kepada prinsip yang memang Tuhan mau dalam kehidupan. Saya tahu Tuhan menyertai kita. Saya tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari sembari Bapak Ibu sekarang ada di rumah dengan keluarga. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua ya. Untuk kita saling menguatkan sebagai saudara keluarga dalam Tuhan. Ya, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Ambil waktu, mari kita berdoa bersama. Hamba berdoa untuk umatmu yang sekarang ada di rumah Tuhan.
Kami yakin bahwa Tuhan lagi bawa kami kembali kepada esensi, menemukan perenungan tentang keluarga, menemukan tentang hubungan yang dalam satu dengan yang lain. Hamba berdoa kuatkan umat-Mu, biar kami diberi roh hikmat dan wahyu untuk bisa menangkap yang menjadi suara Tuhan. Hari ini yang lagi goncang, kuatkan kembali. Hari ini yang lagi goyah, tegakkan lagi. Hari ini yang lagi susah, Tuhan hiburkan. Karena kami yakin Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati semua.